Dalam video ini, kita akan menyelami kisah kelam menyayat hati namun penuh makna tentang akhir hidup para murid Yesus. Mereka adalah saksi kebangkitan, pembawa harapan dan pejuang iman. Tapi jalan yang mereka tempuh bukanlah jalan yang mudah, melainkan jalan penderitaan, penolakan, dan pengorbanan yang menuntut segalanya, termasuk nyawa mereka. Setelah Yesus naik ke surga, para murid tidak memilih kenyamanan. Mereka melangkah keluar, menantang dunia, dan membayar harga mahal demi menyampaikan kabar keselamatan. Mereka tidak hanya mengajarkan tentang kasih Allah, mereka hidup dan mati untuknya. Petrus, yang dikenal sebagai pemimpin para rasul, akhirnya ditangkap di Roma. Ia dijatuhi hukuman salib. Namun dengan kerendahan hati, ia meminta agar disalibkan dengan posisi terbalik, karena merasa tidak layak mati dengan cara yang sama seperti gurunya. Andreas, saudara Petrus, memberitakan Injil hingga ke Yunani. Di sana, ia disalibkan pada kayu berbentuk X. Meski tubuhnya digantung, mulutnya tetap memberitakan kasih dan pengampunan dari Allah. Ia wafat dalam penderitaan, namun dengan damai. Yakobus, anak dari Zebedeus, menjadi murid pertama yang mati sebagai martir. Ia dipenggal atas perintah penguasa karena khotbahnya mengguncang struktur kekuasaan. Kematiannya menjadi awal dari gelombang penderitaan panjang yang akan dialami oleh banyak pengikut Kristus. Yohanes adalah satu-satunya murid yang tidak mati secara brutal, namun penderitaannya tetap besar. Ia pernah direbus hidup-hidup dalam minyak panas, namun selamat secara ajaib. Ia kemudian diasingkan ke Pulau Patmos, di mana ia menerima penglihatan yang menjadi kitab terakhir dalam Alkitab, Wahyu. Thomas, murid yang pernah meragukan kebangkitan, pergi sejauh India untuk membawa Injil. Di sana, ia ditolak dan akhirnya ditusuk tombak hingga mati. Dari seorang peragu, ia berubah menjadi seorang martir yang berani. Filipus memberitakan Injil di Asia Kecil dan akhirnya disalibkan di kota Hierapolis. Bartolomeus yang mendampinginya juga mengalami nasib tragis. Ia disiksa secara kejam, bahkan dipercaya dikuliti hidup-hidup karena ajaran kasih yang ia bawa. Matius, mantan pemungut cukai, menjadi penginjil di Ethiopia. Ia akhirnya dibunuh dengan pedang karena kesetiaannya pada pesan Injil. Simon orang Zelot yang melayani di Persia dibelah tubuhnya sebagai bentuk penghukuman. Yudas Tadeus mati setelah dihujani anak panah. Dan Matias yang dipilih menggantikan Yudas Iskariot dirajam hingga tewas. Semua murid ini bisa saja menyerah. Mereka bisa saja mundur dan menyelamatkan diri. Tapi mereka tidak memilih jalan itu. Mereka tetap berdiri, tetap bersaksi. Karena mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri, Yesus yang bangkit. Dan bagi mereka, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari hidup kekal bersama Allah. Darah mereka menjadi benih bagi gereja, penderitaan mereka menjadi dasar bagi iman jutaan orang. Dan hingga hari ini, kisah mereka tetap hidup menginspirasi dunia untuk percaya, berharap, dan berani menghadapi segala tantangan demi kebenaran yang sejati.